الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan mencukupi seluruh kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada di hari yang ke-13 bulan Muharram 1434 Hijriah. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesempatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas kita, termasuk dapat meluangkan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema singkat kita pada hari ini adalah kesempurnaan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan seorang yang beriman adalah kokohnya akidahnya. Kokohnya akidah yang tidak bercampur baur dengan kesyirikan. Itu dikatakan akidah yang kokoh, yang tidak tercemar dengan kesyirikan. Yang kedua, kesempurnaan seorang yang beriman itu apabila dia melaksanakan ibadah, dia beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akidahnya sudah kokoh, ibadahnya sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan buah dari akidah yang kokoh, ibadah yang benar adalah orang yang dapat dikatakan berakhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan salah satu bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita menunaikan ibadah sholat. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah sholat,
berarti sudah menyatakan diri kita, bentuk ketundukan kita kepada aturan Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah inilah merupakan suatu dapat sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bercakap-cakap dengan Allah. Di dalam surat Al-Fatihah itu antara hamba dengan Allahnya terjadi percakapan. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah itu hendaknya ada jeda. Jangan serobot-serobot baik dari ayat 1 sampai terakhir Al-Fatihah itu satu nafas. Di dalam samudra Al-Fatihah itu dijelaskan antara hamba Allah dengan Allah terjadi percakapan, terjadi komunikasi. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti sejenak. Allah akan menjawab. Apa kata Allah? Hamadani abdi, contohnya. Hambaku telah memujiku. Jadi ada semacam kontak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan beribadahnya kita kepada Allah, sekali lagi menyatakan diri kita ini bahwa kita sudah patuh, sudah taat, dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah ibadah itu dilandasi, dilaksanakan, dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada unsur penekanan, tidak ada unsur tidak lemak dengan sesama manusia, kecuali hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah tidak pacak sekendak hati kita dewe. Ada tuntunannya. Ada yang dicontohkan, ittibatur Rasul, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam beribadah. Contoh Bapak, dalam sholat. Itu bacaan-bacaan dalam sholat itu kan sudah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak baca nambah-nambah. Seperti rukuk. Rukuk itu kan kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kebanyakan masih banyak membaca wa bihamdi itu. Kalau kita telusuri hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada wa bihamdinya itu. Nah, siapa yang nambah-nambah itu? Nah, cukup baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. 3 kali yang disunahkan. Tetapi kalau kita baca karangan lengkap buku pedoman sholat yang dijual di emperan itu otomatis semuanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sewaktu sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Rasul tidak pernah membacakan, tidak pernah mengajarkan bacaan di waktu rukuk maupun di waktu sujud seperti itu. Anaknya jangan berani-berani gitu menambah-nambah dalam beribadah kepada Allah. Kalau di luar sholat, di dalam ibadah ya sila-silakan saja. Seperti juga kita lihat di dalam membaca tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad, itu kan hanya sampai di situ. Tidak ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina itu entah dari mana, kita tidak tahu. Ini yang ditambah-tambah. Dalam masalah beribadah harus sesuai dengan tuntunannya. Kalau tidak tahu bertanya dan belajar kita. Jangan kita hanya manut ikut, akhirnya kita sampai mati seperti itulah. Makanya kita berusaha belajar. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah apabila yang pertama akidahnya, tauhidnya
keyakinannya tidak tercemar oleh kesyirikan atau terbebas dari kesyirikan. Sambil kita meminta kepada Allah, masih ada Tuhan selain Allah, nah tak jadi itu. Tak akan diterima ibadah kita oleh Allah. Mari kita bebaskan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Kemudian kita sesuaikan ibadah kita yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa beribadah adalah salah satu bentuk rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bukti kita cinta kepada Allah itu adalah dalam bentuk ibadah yang kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rasa kekhusyukan itu tidak gampang. Ada orang mengatakan harus sholatnya khusyuk. Tidak mudah untuk mencapai kualitas khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melaksanakan ibadah, mungkin barangkali banyaknya terpengaruh. Yang pertama bisa saja dari hawa nafsu kita, bisa saja dari pikiran kita, dari angan-angan kita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sholat, pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Ketika kita sholat, pikiran kita, angan-angan kita banyak yang datang kepada kita. Ketika kita sholat, kita dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Ketika kita beribadah juga terkontaminasi konsentrasi kita, banyaknya mungkin barangkali persoalan-persoalan hidup yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi untuk menjadi orang yang khusyuk, untuk mencapai redha Allah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat contohnya akan dapat mencapai khusyuk, supaya akan melahirkan ketenangan, kenyamanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa khusyuk itu dapat dirasakan tetapi tidak bisa dilukiskan. Ya mudah-mudahan kekurangan-kekurangan kita ini Bapak Ibu dapat kita lengkapi di ibadah-ibadah sunnah kita. Ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itulah yang akan dapat menyempurnakan ibadah wajib kita innas yaumal qiyamah. Amalan yang pertama kali yang nanti yang akan dihisab pada hari kiamat kata Allah melalui Nabi SAW adalah sholatnya. Sholatnya apa? Jadi pertama yang dicek itu adalah sholatnya. Kata Rasulullah SAW, Allah mewahyukan, memerintahkan kepada malaikat, coba diperiksa sholatnya. Kalau sholatnya mungkin barangkali sempurna atau kurang, kalau sempurna, catatlah sempurna. Kalau sholatnya ibadah sholat yang dilakukan selama hidup di muka bumi ini terasa kurang, coba periksa ibadah-ibadah sunnahnya. Tentu berkaitan dengan sholat sunnah yang ia kerjakan. Yang susahnya Bapak Ibu, sholat wajib tidak lengkap, apalagi tidak sholat sunat. Nah ini, ya, bukan bolong-bolong. Ya, sholat itu malah tidak dikurangi. Dari 5 waktu diwajibkan kepada kita, nah digawe kan cuma 3 waktu. Atau sekendak hati baik, kapan diusir, sholat dadak. Inilah kecurangan-kecurangan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Sholat sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW 5 waktu, dibuat bisa saja mungkin 3 waktu. Ini curang juga namanya Pak. Curang. Begitu juga ibadah puasa. Allah perintahkan kepada kita selama 1 bulan. Kita buat hanya 1 pekan saja. Itu namanya kecurangan-kecurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah wajib kita, mari kita tutup, kita tambal dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Mudah-mudahan ibadah kita
di hadapan Allah akan mendapat predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lengkapi kewajiban ibadah wajib kita, ibadah solat kita, ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah juga akan bisa menutup dari ibadah-ibadah sunnah kita. Untuk itu janganlah kita malas-malas menyia-nyiakan ibadah-ibadah sunnah yang terlewat, baik dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Seperti solat sunnah itu banyak sekali yang bisa akan menutupi solat wajib kita. Begitu juga dengan ibadah puasa kita. Bisa saja ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan merasa terjadinya kekurangan, akan ditutup dengan ibadah puasa sunnah kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan untuk ke depan mari kita tingkatkan. Mari kita lengkapi ibadah kita. Setiap hari sudah lengkapkah solat wajib kita? Kalau belum lengkap, kita lengkapi. Kalau terjadi kekurangan-kekurangan di dalam solat kita, mari kita tambah untuk menyempurnakan di hadapan Allah. Yang pertama tadi kita kokohkan akidah kita, jauh terbebas dari kesyirikan, dan mari kita murnikan ibadah kita sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tidak ada waktu yang tersia-sia, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan apabila pada waktunya Allah memanggil kita, kita sudah mempunyai bekal dan mempunyai jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pencerahan bagi kita agar ibadah kita, aktivitas kita tidak sia-sia dari waktu ke waktu. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.